Perkenalkan, nama saya Dede Ervina Bintang. Perkenalkan, nama saya Marcella Kata. Perkenalkan, nama saya Ariana Surya Citra Sembiring, jurusan Akuntansi Perpajakan. Hai, perkenalkan, nama saya Stefani Maria Panggabean. Perkenalkan, nama saya Rifalo Menurut. Saya dari Prodi Akuntansi Perpajakan AB5A. Perkenalkan, nama saya Brerina Barutarigan. Perkenalkan, nama saya Kristina Febrianti Silitonga. Perkenalkan, nama saya Melisa Brubarus, saya dari kelas AP5A. Pajak penghasilan, jenis dan objek pajak yang terutang, dasar. Halo semuanya, dalam kesempatan kali ini, dalam mata kuliah akuntansi perpajakan, kami akan membahas studi kasus B mengenai akuntansi PPN dan PPNBM, di mana pada PT Bersama merupakan distributor alat tulis, yang dimana melakukan beberapa transaksi pada bulan April 2015 sebagai berikut. Pada tanggal 2 April, membeli persediaan barang dagang atau barang kena pajak dari PT Jaya di mana sebuah pengusaha kena pajak sebesar 50 juta rupiah secara kredit dan mendapatkan rabat sebesar 4%. Untuk potongan pembeliannya, 4% dikali 50 juta rupiah menghasilkan 2 juta rupiah. Sehingga untuk DPP dan PPN-nya, 50 juta rupiah dikurang 2 juta rupiah menghasilkan 48 juta rupiah. Dan pada PPN pajak masukannya, 4% dikali 48 juta rupiah menghasilkan 1.920.000 rupiah. Sehingga jurnalnya adalah persediaan sebesar 50 juta rupiah sebelah debit, pajak masukan 1.920.000 rupiah sebelah debit, potongan pembelian 2 juta sebelah kredit, dan utang dagang 51.720.000 rupiah sebelah kredit. Dan pada tanggal 5 April, menjual persediaan barang kena pajak secara kredit kepada CV Bumi sebesar 100 juta rupiah dengan harga pokok persediaan tersebut sebesar 20 juta rupiah. Di mana jurnalnya adalah piutang dagang sebesar 110 juta rupiah pada pajak keluaran 10%, 10 juta rupiah sebelah kredit, dan penjualan 100 juta rupiah sebelah kredit. Nah, pajak keluaran didapatkan dari 10% dikali 100 juta rupiah ataupun dari penjualannya. Sehingga untuk jurnal selanjutnya, harga pokok penjualan 20 juta rupiah pada persediaan 20 juta rupiah. Dan pada tanggal 8 April, membayar utang dagang kepada PT Junes atas pembelian pada tanggal 2 April dan mendapatkan cash diskon sebesar 2%. Di mana potongan pembeliannya 48 juta rupiah dikali 2% menghasilkan 960 rupiah. Nah, di sini ada angka 48 juta rupiah didapatkan dari transaksi pada tanggal 2 April di mana DPP dan PPN-nya adalah sebesar 48 juta rupiah didapatkan dari 50 juta rupiah dikurang 2 juta rupiah. Dan di mana pada tanggal 2 April terdapat utang dagang sebesar 51.720.000 rupiah yang akan dihapuskan pada tanggal 8 April pada saat pembayaran utang dagang. Sehingga jurnalnya adalah utang dagang 51.720.000 rupiah pada sebelah debit, potongan pembelian sebesar 48 juta sebelah kredit, dan kas atau bank sebesar 3.720.000 sebelah kredit. 9 April, membayar honor konsultan pajak sebesar 80 juta kepada firma Bonita, buka kurung, PKP, tutup kurung. Jurnalnya, beban konsultan 80 juta di debit,
Utang PPh pasal 23 buka kurung 2% tutup kurung 1.600.000 dikredit. Kas atau bank 78.400.000 dikredit. Dan transaksi kedua tanggal 9 April ini menerima retur atas penjualan tanggal 5 April kepada CV Bumi. Buka kurung, harga pokok persediaan yang diretur adalah 20 juta, tutup kurung, jurnal retur penjualan. Retur penjualan 30 juta di debit, pajak keluaran 3 juta di debit, piutang dagang 33 juta di kredit, persediaan 10 juta di debit, harga pokok penjualan 10 juta di kredit. 20 April menerima pembayaran dari bendahara Pusdiklat Pajak karena sudah dibayar oleh bendahara pemerintah, maka terhutang PPh pasal 22 dengan tarif 1,5%. Jurnalnya kas dan bank 68.950 di debit, pajak dibayar di muka, PPh pasal 22 1.050.000 di debit. Piutang dagang 70 juta di kredit. 25 April membayar royalti 5.000 kepada Dunrai Ltd, sebuah perusahaan yang berketempat kedudukan di Australia atas pemakaian merek dengan kurs Tengah Bank Indonesia 11.200 dengan kurs Menteri Keuangan 11.000. Perhitungan PPh pasal 26. Keterangan US dollar, kurs, dan rupiah. Beban royalti 5.000 di kolom kurs 11.200 di rupiah 56 juta. PPh pasal 26 dengan tarif 20% di kolom US dollar 100 di kurs 11.200 di Rp 11.200.000. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rivaldo Manurung, saya dari Prodi Akuntansi Perpajakan AP5A. Nah, di sini saya akan membahas soal tanggal 17 April, 20 April, dan 25 April. Pada tanggal 17 April, menjual persediaan barang dagangan PKP kepada Pusdiklat Pajak seharga 70 juta sekaligus dengan tagihan dan faktur pajak. Harga pokok persediaan 20 juta. Jurnal penjualan, piutang dagang 70 juta, penjualan 70 juta, persediaan 20 juta, harga pokok penjualan 20 juta, pajak keluaran dipungut 7 juta, pajak keluaran 7 juta. Tanggal 20 April menerima pembayaran dari bendahara Pusdiklat Pajak. Karena sudah dibayar oleh bendahara pemerintah, maka terhutang PPh pasal 22 dengan tarif 1,5%. Jurnalnya kas atau bank 68.950.000, pajak dibayar di muka, PPh 22 1.050.000, piutang dagang 70.000. Tanggal 25 April membayar royalti sebesar $5.000 kepada Dunrai Ltd, sebuah perusahaan yang bertempat kedudukan di Australia atas pemakaian merek dengan kurs Tengah Bank Indonesia $1 11.200 dan kurs Mentari Keuangan $1 yaitu 11.000. Keterangan beban royalti sebesar $5.000. Kurs yang digunakan kurs Bank Indonesia dengan nominal 11.200. Jumlah keseluruhan adalah 56 juta. PPh pasal 26 sebesar $100. Kurs yang digunakan kurs Bank Indonesia dengan nominal 11.200. Jumlah keseluruhan 11.200. Jurnal pembayaran royalti. Beban royalti di debit 56 juta, PPN masukan di debit 3.300.000, utang OPPPN di kredit 3.300.000, utang PPh pasal 26 11.200, kas 44.800.000. Sekian dan terima kasih.
pada tanggal 28 April. Jenis pegawai, gaji, tunjangan, transportasi, iuran pensiun, PPh pasal 21 dipotong, take home. Pada pegawai tetap, gajinya adalah 70 juta, tunjangan transportasi 10 juta, iuran pensiun 3 juta, PPh pasal 21 dipotong 5 juta, take home 85 juta. Pada pegawai tidak tetap, gaji 11 juta, tunjangan transportasi tidak ada, iuran pensiun tidak ada, PPh pasal 21 dipotong 255.000 dan take home 11.200.000. Totalnya adalah gaji 81 juta, tunjangan transportasi 10 juta, iuran pensiun 3 juta, PPh pasal 21 dipotong 5.225.000 dan take home 96.200.000. Iuran pensiun merupakan program iuran pasti yang dibayar ke data pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan, dan iuran pensiun sebesar 6 juta sebesar 1.500.000 ditanggung oleh perusahaan, sedangkan sebesar 3 juta ditanggung oleh karyawan. Jurnal. Beban gaji 81 juta, beban iuran pensiun 1.500.000, beban tunjangan transportasi 10 juta, utang iuran pensiun 6 juta, utang PPh 21.5.225.000, kas dan bank 96.200.000. Pada tanggal 30 April, menyetor uang iuran pensiun ke perusahaan dana pensiun. Jurnalnya, uang iuran pensiun 3 juta pada kas dan bank 3 juta rupiah. Pada tanggal 10 Mei, menyetor uang PPh pasal 21, utang PPh pasal 23, utang PPh pasal 26, angsuran PPh pasal 25 sebesar Rp1.250.000, utang PPh pasal 4 ayat 2 dan utang PPN ke kas negara. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Utang PPh pasal 21 5.475.000, utang PPh pasal 23 860.000, utang PPh pasal 26 6.600.000, utang PPh pasal 4 ayat 2 adalah 30 juta, PPh dibayar di muka, PPh pasal 25 1.250.000, kas dan bank 47.485.000, pajak pengeluaran 9 juta. Sekian video dari kami, terima kasih. Dari kami, terima kasih. Yang saya sampaikan, terima kasih.